Baik teman-teman, ini adalah salah satu tank anubias saya yang berisi anubias pinto dan ada banyak petit dan ada juga panda oon ya. Di sini saya menggunakan tank 30 kali 20 kali 20 dan akan berencana mendaratkan semua anubias ini, yang dimana di sini adalah anubias full daun air. Dan di sini saya menggunakan filter gantung ya, yang hanya berisi mekanis saja, media mekanis saja, dan dikombinasikan dengan under gravel di bawahnya. Di bagian sini ada letakan under gravel di mana nanti air akan terserap ke bawah, lalu akan naik, tersedot oleh pompa dari filter gantung dan akan keluar kembali. Ya. Nah, jadi saya menggunakan juga lampu DIY di sini hanya 5 watt. Jadi karena anubias ini adalah tanaman yang low light, tidak perlu cahaya yang cukup tinggi. Lalu di sini saya juga menggunakan CO2, di mana CO2 yang saya gunakan adalah CO2 tabung. Jadi saya berencana mendaratkan anubias ini karena apabila kita merawat anubias dengan cara daun air, dengan cara uh, menggunakan tank dalam air, cukup cukup perawatannya cukup banyak. Jadi harus menjaga air, menjaga dari kandungan CO2. Nah, jadi saya akan berencana mendaratkan untuk menghemat dari biaya juga ya, karena tidak perlu menggunakan lampu. Nanti rencana saya menggunakan matahari langsung. Nah, jadi sangat baik apabila saya mencoba akan mendaratkan. Apabila berhasil, teman-teman boleh coba. Nanti seperti yang kita lihat di sini, substrat yang saya gunakan juga sudah cukup memadat karena tank ini kurang lebih sudah sekitar hampir 1 tahun ya. Jadi substratnya sudah memadat. Jadi sudah tidak baik, sudah tidak sempurna lagi untuk digunakan sebagai substrat karena kondisinya sudah aerob. Jadi saya berencana mengganti substrat awalnya, tapi karena berbagai hal jadi saya berpikir untuk bagaimana kalau saya mendaratkan saja, karena kebetulan juga tank ini kurang keurus. Jadi apabila saya menggunakan sistem immerse atau ya mendaratkan anubias ini, jadi perawatan yang saya berikan nanti akan mungkin lebih mudah dan lebih sedikit ya. Jadi setelah itulah yang akan membuat saya berpikir untuk mendaratkan anubias ini. Baik teman-teman, di sini saya sudah mempersiapkan kotak ya. Di sini ada kotak plastik bekas yang saya gunakan. Jadi ini bahannya adalah plastik yang cukup kuat ya. Jadi di sini ntar saya akan menetapkan anubiasnya. Jadi saya gunakan adalah media pasir malang. Ya, pasir malang ini sebelumnya sudah dicuci ya teman-teman, untuk menghilangi kotoran-kotoran. Jadi harus dicuci terlebih dahulu, lalu diletakkan saja langsung. Saya tidak menggunakan pumis, hanya langsung pasir malang saja dan tanpa pupuk dasar ataupun soil. Jadi karena anubias ini adalah tanaman yang cukup tidak rakus ya, tidak seperti stem plant, tapi hanya membutuhkan sedikit nutrisi, dan juga nutrisinya adalah nutrisi yang slow release ya. Jadi pasir malang ini sudah memiliki kandungan nutrisi memang cukup sedikit, tapi sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan dari anubias. Nanti apabila anubiasnya sudah cukup bertumbuh, nanti saya akan berencana menambahkan dekastar ya. Itulah salah satu pupuk slow release. Jadi teman-teman boleh menggunakan juga pasir silika ya, pasir silika yang kasar ya, karena kalau apabila halus untuk akar anubias nanti cukup sulit menembus dari substrat itu tersendiri, sehingga menggunakan pasir silika harus menggunakan yang kasar. Di sini pasir malang yang saya gunakan pasir malang yang cukup kasar juga, sehingga cukup baik. Apabila teman-teman menggunakan pasir silika, sangat disarankan menggunakan tambahan soil atau pupuk dasar ya, karena pasir silika itu tidak mengandung nutrisi sama sekali. Jadi bisa juga menggunakan pupuk dekastar. Jadi seperti ini saja, kita ratakan pasirnya. Nah, nanti di sini sudah siap di planting. Nah, pasir ini sudah cukup basah, jadi tidak perlu saya basahkan lagi
karena saat pencucian tadi sudah cukup basah ya. Nah, begini. Oke teman-teman, mungkin tebalnya sekitar ini 3 sentian ya, tidak terlalu tebal juga, cukup. Dan teman-teman, di sini juga saya sudah mengambil sebagian anubias saya dari tank. Saya tidak mempergunakan semuanya ya, tapi hanya sebagian saja, karena saya akan mencoba terlebih dahulu, dan apabila sudah berhasil nanti saya akan memindahkan semuanya menjadi daun darat ya. Oke, langsung saja. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada batu sebagai pemberat pada saat di air. Namun pada saat ini saya tidak melepaskan, membiarkan saja karena tidak terlalu berpengaruh ya teman-teman. Teman-teman boleh lepas atau boleh biarkan saja. Kalau saya sih lebih memilih biarkan saja karena memudahkan saat planting. Jadi tinggal taruh dan tanam. Jadi sangat mudah ya teman-teman. Baik teman-teman mau lepas atau tidak terlalu menjadi masalah. Oke, kita susun di sini dan dengan memberi jarak. Penting teman-teman ketahui pada saat menanam anubias sangat penting apabila batang tidak boleh batang atau rizom dari anubias itu tidak boleh sampai tertimbun ya atau tertanam ya. Jadi hanya akar saja. Apabila rizom atau batangnya tertanam, nanti akan terjadi pembusukan ya teman-teman. Jadi ingat teman-teman, hanya boleh akarnya saja. Oke, seperti ini. Sangat mudah, cukup. Jadi sudah dapat kita planting, sudah selesai. Nah, teman-teman bisa lihat. Ya, sekian teman-teman bisa lihat hasilnya. Oke teman-teman, saya akan memberitahu tempat yang akan saya gunakan. Ini adalah samping rumah saya, jadi ada tanah sedikit. Nah, di sini saya akan meletakkan kotak anubias saya. Nah, di sini kondisinya cukup baik ya, karena di sini cukup lembab, bisa teman-teman lihat. Nah, lembab, selalu basah. Dimana di sini juga banyak lumut, artinya kelembapannya sangat baik, dan juga cahaya dari matahari tidak terlalu langsung ya. Jadi cukup shading. Nah, teman-teman bisa lihat. Jadi sangat baik digunakan untuk tempat anubias imers. Jadi teman-teman, ini sudah saya letakkan kotak anubiasnya, bisa teman-teman lihat. Ya, ini cukup lembab kondisinya di sini. Sudah saya basahkan dan sudah pemberian tambahan air lagi agar membuat substrat lebih basah dan menciptakan kondisi yang lebih lembab pada dalam kotak ini. Bisa teman-teman lihat ya anubiasnya. Nanti yang ruang-ruang kosong ini nanti akan saya tambahkan apabila ini sudah berhasil. Saya tambahkan air lagi untuk menciptakan kondisi yang lebih lembab lagi ya, karena benar-benar anubias ini adalah anubias daun air. Jadi sangat butuh kelembapan yang tinggi untuk bisa beradaptasi. Jadi nanti untuk gitu kita akan tutup dia menggunakan di sini saya menggunakan kaca ya, kaca polos ya, bisa teman-teman lihat. Teman-teman bisa menggunakan plastik atau apapun itu, yang penting itu ditutup dan tembus pandang cahaya matahari ya. Ya, teman-teman bisa lihat. Begitu saja, nanti saya update lagi mungkin 10 hari lagi. Oke, terima kasih.